selamat pagi anak-anak. Karena waktunya sudah tiba, karena hari ini kita beribadah, mari kita menaikkan pujian kita dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai Tuhan peribadahan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang memberkati kami, walaupun kami jauh Tuhan, tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, sekarang kita akan melanjut pujian kita dengan pujian KASIH. Kasih
Engkau telah memberkati kami Tuhan dari awal sampai pertengahan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Pak David yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak melihat gambar di belakang Bapak, tentu anak-anak tahu gambar apa ini dan apa cerita yang akan kita dengar pada hari ini. Tapi kita akan mendengar sekali lagi, dan anak-anak perhatikan bagaimana Nuh melalui banjir besar itu sampai dia bisa dengan selamat dipimpin oleh Tuhan. Ya, selamat menyaksikan anak-anak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan alam semesta. Allah juga menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan Allah melihat semuanya sangat baik. Namun manusia kemudian jatuh ke dalam dosa dan mereka memutuskan untuk melawan Allah dan melakukan apa yang mereka inginkan. Kecuali seorang hamba Tuhan yang tetap setia melakukan firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran, yaitu dialah seorang yang bernama Nuh. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, karena dia selalu beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarganya, dan dia tetap setia menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi kejahatan. Pada suatu hari, Allah berfirman kepada Nuh bahwa dia akan membinasakan seluruh umat manusia karena telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nuh mendengar hal itu, kemudian dia merasa kaget. Nuh tetap percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Biarlah Tuhan melakukan apa yang terbaik menurut kehendaknya. Ya, aku akan memusnahkan mereka dengan menurunkan hujan yang besar selama 40 hari 40 malam, yang akan mendatangkan banjir yang sangat besar, yang meliputi seluruh bumi, hingga seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, seluruh hewan akan binasa. Terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak dengan engkau, Nuh. Aku akan menyuruh engkau membuat sebuah bahtera yang akan menyelamatkan engkau dengan seluruh keluargamu. Apakah bahtera itu? Bahtera adalah perahu yang besar. Tetapi aku tidak bisa membuat bahtera. Jangan takut, Nuh. Aku akan memberitahu dan membantu engkau untuk membuat bahtera tersebut, sehingga engkau dan keluargamu akan selamat. Terima kasih Tuhan. Dan aku ingin engkau memperingatkan mereka, orang-orang yang berbuat jahat itu, supaya mereka bertobat, sehingga aku mengampuni mereka. Akan kulakukan semua perintahmu, ya Tuhan Allahku. Jadi sekarang bersiap-siaplah untuk menyiapkan bahan-bahan yang kau perlukan. Bersama dengan keluargamu, kau harus bekerja keras untuk membuat bahtera tersebut. Baiklah Tuhanku, aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Janganlah engkau lupa untuk memperingatkan orang-orang di sekitarmu, supaya mereka boleh luput daripada penghukuman ini. Biarlah mereka boleh bertobat dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Ingatlah, aku meminta engkau untuk menjadi utusanku. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Keesokan harinya, mulailah Nuh mengambil kampaknya yang besar. Kemudian dia masuk ke dalam hutan, menebang pohon-pohon besar yang akan dijadikan bahan untuk membuat bahtera. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan apa yang Nuh lakukan, dan mereka bingung apa yang sedang dia lakukan. Kemudian mereka bercakap-cakap dengan Nuh. Nuh, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang membuat bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera adalah perahu yang sangat besar. Untuk apa engkau membuat bahtera di atas gunung? Tuhan akan menurunkan hujan yang sangat besar, dan akan terjadi banjir besar yang akan meliputi seluruh bumi. Apa katamu? Hujan besar? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apa yang dikatakan oleh Allah pasti akan dilakukannya. Tuhan akan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, dan air akan meliputi seluruh permukaan bumi, sehingga tidak ada satu makhluk hidup pun yang akan selamat. Biarlah kiranya engkau juga bisa bertobat, karena Tuhan tidak suka dengan cara hidupmu.
Nuh, apakah kau sudah gila? Lebih baik kau pulang dan mengurus keluargamu daripada kau bekerja di tempat ini. Hujan tidak akan datang. Tidak mungkin akan ada banjir. Maaf teman, ini sudah perintah Tuhan. Aku akan tetap melakukannya karena kita harus mentaati perintah Tuhan. Itulah nasihat Nuh. Hahaha, mereka mentertawai apa yang Nuh katakan. Setelah 40 tahun lamanya Nuh bekerja keras membangun bahtera itu, akhirnya bahtera itu pun selesailah. Sebuah bahtera yang sangat besar. Kemudian Tuhan memanggil hewan-hewan, berjenis-jenis hewan, datang untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera Nuh. Ya, Tuhan akan menepati apa yang dia katakan. Tapi sekali lagi Nuh mengajak orang-orang yang jahat tersebut untuk bertobat. Nuh mengajak mereka karena mereka akan menerima hukuman Tuhan. Nuh berusaha supaya mereka bertobat kepada Tuhan dari segala dosa-dosa dan kejahatan mereka. Tetapi mereka menertawakan dan sama sekali tidak percaya apa yang akan terjadi. Apa yang Nuh katakan, bahwa Allah akan menghukum mereka, bahwa banjir besar akan datang. Dan mereka tetap berpikir bahwa Nuh sudah gila. Tetapi Nuh dengan sabar mengatakan, selama masih ada waktu, baiklah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya kita bisa menerima berkat keselamatan. Ah, omong kosong, aku tidak percaya apa yang kau katakan. Silahkan kau masuk ke dalam bahteramu, dan kami akan melanjutkan hidup kami sendiri. Akhirnya Nuh beserta dengan seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera dengan selamat. Kemudian tidak lama setelah itu Allah menutup pintu bahtera itu dan tidak bisa seorang pun masuk ke dalamnya lagi. Segera setelah pintu ditutup, air kemudian turun sebagai hujan yang semakin lama semakin deras. Orang-orang mulai kebingungan karena sudah lama tidak turun hujan. Hujan semakin deras beserta dengan guntur dan halilintar. Hujan tersebut makin besar dan orang-orang mulai merasa khawatir. Hujan menyebabkan banjir yang semakin lama semakin tinggi, yang mengapungkan bahtera Nuh ke atas. Mereka semakin panik dan berlari-lari untuk mencari keselamatan. Tetapi banjir merendam mereka semua. Sedangkan Nuh beserta keluarganya terlindung di dalam bahtera yang Tuhan ciptakan bagi mereka. Air semakin lama semakin tinggi, tetapi hujan terus turun sampai 40 hari, 40 malam lamanya. Sehingga tidak ada satu pohon pun yang terlihat, bahkan puncak-puncak gunung tertutup oleh air. Dan Nuh menyaksikan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Bagaimana air menutupi seluruh muka bumi, sehingga apa yang dilihat Nuh dari dalam bahteranya hanya air dan air saja. Setelah 150 hari lamanya, air mulai perlahan-lahan menyurut dan semakin surut. Kemudian Allah menyuruh Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah Nuh sudah bisa mendarat. Tetapi merpati tersebut kembali lagi ke dalam perahu karena tidak ada tempat baginya untuk bertengger. Artinya air masih sangat tinggi. Seminggu kemudian Allah menyuruh Nuh melepaskan lagi seekor burung merpati. Kali ini dia kembali dengan membawa setangkai ranting zaitun. Artinya sudah ada kehidupan dan pertumbuhan di muka bumi. Dan air sudah mulai surut. Terakhir Allah menyuruh lagi Nuh untuk melepaskan burung merpati yang ketiga. Dan kali ini burung tersebut tidak kembali lagi ke bahtera. Itu artinya dia sudah pergi dan mendapatkan tempat untuk hidup. Maka mendaratlah Nuh bersama keluarganya, bersama seluruh bahteranya di tempat yang kering. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh, Nuh, hambaku yang setia, sekarang engkau dan seluruh keluargamu dapat mendarat dan kemudian melanjutkan kehidupanmu bersama dengan keluargamu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindunganmu sehingga kami sekeluarga boleh tetap terpelihara sampai pada hari ini. Nuh, engkau adalah hambaku yang setia. Dengan imanmu, engkau menerima semua anugerah keselamatan. Melalui keluargamu lah seluruh dunia akan kembali diberkati dengan kehidupan. Tetaplah hidup dalam kebenaran.
Lihatlah ke langit, aku menciptakan pelangi sebagai tanda bahwa aku tidak akan menghukum bumi lagi dengan air. Dan biarlah kehidupan boleh kembali berlangsung di dalam kebenaran dan kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah kita menyaksikan film pendek tadi, ada 3 hal yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama, kita tahu Allah itu maha kuasa. Dia bisa menentukan apa yang akan terjadi. Ya. Yang kedua, Allah adalah Allah yang adil. Tidak ada orang jahat, orang berdosa yang akan luput dari hukuman. Dan yang ketiga, Allah selalu akan melindungi orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya menjadi milik Tuhan. Dan orang-orang yang menjadi milik Tuhan akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan seperti Nuh. Biarlah kiranya cerita pendek pada pagi hari ini boleh mengajarkan kepada kita. Kalau kita memang harus ada di rumah sekarang, marilah kita tetap mentaati firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, mari kita berdoa, anak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat yang boleh kami dengar. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh mengajar kami bagaimana caranya kami bersikap dengan benar seperti yang Kau kehendaki pada saat pandemi seperti ini, di mana kami harus terkurung di dalam rumah kami masing-masing. Berikanlah ketaatan bagi kami Tuhan, kepada Engkau, kepada orang tua kami, supaya melalui pandemi ini kami bisa tetap bersyukur, bukan karena keadaan kami baik, tetapi karena kami berhasil menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau melindungi dan memberkati anak-anak semua bersama dengan keluarganya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak di kebaktian minggu yang akan datang. Terima kasih.